kalau saya tidak sejahat Fir'aun, kalau Anda tidak semulia Musa, kenapa Anda mengkafir-kafirkan orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Al-mukarramun, para sesepuh, para kiai, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya bukan takut, saya nggak perlu dikenalkan, udah kenal. Siapa yang nggak kenal Bukhari? Semua orang baca hadis Bukhari. Rekaman saya di TV juga banyak, Ustaz. Nggak, tadi lupa, saya ditanya lulusan SD tahun berapa, lupa sudah. Tahun berapa lupa. Karena kuliah saya dari SD, SMP itu double terus. Sampai S1 saya 2. Baru S2, S3-nya 1-1. Baru belum lulus S2 ini, yang 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya di waktunya katanya 10 menit. Nah, repot nih. 10 menit nih. Ini udah 3 menit. Begini. Saya kan sekjen Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Namanya dakwah ada konsep, Bapak Ibu. Nahnu du'atun lal qudot. Kita ini dai bukan qodi. Apa bedanya dai sama qodi? Kalau dai itu ngajak, kalau qodi itu menghukumin. Ini sesat, ini dosa, itu qodi. Kalau kita itu dakwah, ngajak orang yang belum sholat jadi sholat, yang belum kenal jadi kenal. Jadi nggak perlu mengatakan macam-macam. Itu namanya dai. Karena konsepnya begini, Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarahnya, misalnya dalam kitab Tarikh Ibnu Katsir, itu ada sebuah kisah ketika itu Khalifah Ma'mun menjadi khalifah. Lah khalifah namanya pemimpin. Kan banyak salah tuh. Pemimpin banyak zalim. Pemimpin curang. Kira-kira begitu. Suatu hari ada seorang dai, ustadz lah atau kiai gitu. Dia setiap Jumat, setiap ceramah di mana-mana mencaci maki pemimpinnya. Khalifahnya tuh dicaci maki. Kira-kira kan nggak jauh dari sekarang begitu kan? Dicaci maki, salah, masuk neraka, gitu loh. Kayak nerakanya dia sendiri aja. Akhirnya namanya penguasa nggak kuat dia, telinganya panas. Ini namanya dai nggak ngajak malah mencaci maki, gitu. Akhirnya khalifahnya ini ngundang semua ustadz, semua dai, semua kiai dikumpulin. Khalifah Ma'mun ini. Akhirnya di hadapan para dai ini yang biasa nyaci tadi juga diundang. Diundang nih. Di hadapan itu ditanya. Pertanyaannya begini. Wahai, sayang itu tidak disebutkan siapa namanya gitu. Wahai Ustadz, Kiai, kira-kira menurut Anda saya ini lebih jahat dibanding dengan Fir'aun, lebih jahat mana? Kita bisa mikir Bapak Ibu. Manusia sekarang dengan Fir'aun jahat mana? Fir'aun jelas. Fir'aun itu dinas di Quran. Dia ngaku Tuhan, bayangkan. Ada orang ngaku Tuhan. Kemarin saya diajak tamu dari Yaman, Bapak Ibu. DPR Yaman berkunjung. Kemudian berkunjung ke rumah sakit di rumah sakit tempat orang gila itu namanya. Enggak, yang di Jakarta. Mantan-mantan TKW itu, TKI pada gila di situ. Saya pas ke situ lagi ngobrol dengan dokter,
Tahu-tahu ada orang lari nusuk, Pak Dokter, ada orang gila Pak Dokter. Dia ngaku nabi. Orang ini ngomong, saya kaget. Terus Pak Dokter ya biarin. Enggak Pak Dokter, dia gila ngaku nabi. Saya Tuhannya saja nggak nyuruh dia jadi nabi gitu. Jadi lebih gila lagi dia. Ngaku Tuhan kan. Ada aja. Nah, tadi Pak Mun itu ngomong Pak. Ustaz, kira-kira saya dengan Fir'aun itu lebih jahat mana? Oh enggak, lebih jahat Fir'aun lah. Bapak Ibu pernah ke Mesir apa enggak? Insya Allah mudah-mudahan ke Mesir Pak. Rasanya kalau kita jalan-jalan kalau enggak ke Mesir itu enggak afdol. Karena kalau saya lihat peradaban yang paling masih tersisa sebelum Masehi hanya di Mesir. Ada piramid itu dibangun 3000 tahun sebelum Masehi. Di sana ada patungnya Fir'aun. Fir'aun itu istrinya 2 Bapak Ibu. Jadi jangan ngaku Fir'aun kalau istrinya 1. Istrinya 2 dibikinin patung kanan kiri. Kebetulan pas saya ke sana kemarin itu patungnya hancur. Jatuh kena gempa kayaknya. Istri pertamanya namanya Nesercity, yang kedua Nefersari. Saya nggak ngomong Firaunnya. Kemudian Ma'mun ini gimana Ustaz? Jahat mana? Jahatan Fir'aun. Oke. Anda dengan Musa lebih mulia mana? Ya lebih mulia Nabi Musa lah. Oh Musa itu kalimullah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu langsung komunikasi dengan Allah. Lah saya apa? Nggak ada bandingannya. Apa kemudian kata Ma'mun? Begini. Coba Pak. Kenapa? Coba dilihat di Quran. Bapak Ibu, Allah perintahkan Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun. Datang kepada Fir'aun. Hei Musa, hei Harun. Harun itu adiknya. Karena Harun omongannya lebih lembut. Kalau Musa itu ngomongnya nggak enak Pak. Bener, kalau sekali ngomong nyelekit. Jadi kalau ceramah enakan Harun gitu kira-kira. Akhirnya apa kata Allah? Idhaba. Kan gini. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, datengin Fir'aun. Innahu tagha, karena dia sudah melampaui batas. Bayangkan Pak, sudah ngaku Tuhan Pak. Kalau maksiat yang lain mungkin sudahlah biasa itu. Ya zina, bunuh orang, apa udah biasa. Ini udah ngaku Tuhan. Sudah melampaui batas. Apa yang diperintahkan kepada Musa sama Harun Pak? Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, temui Fir'aun. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Tapi kamu ngomonglah dengan qaulan layyinan, omongannya yang lembut. Tuh Pak. Allah perintahkan kepada Fir'aun yang nantang Allah, bukan langsung bunuh aja Fir'aun, enggak Pak. Loh kita kan enggak sejahat Fir'aun. Iya kan? Siapa yang kita nggak ngaku dosa? Kita semua berdosa, tetapi perintahnya Allah, faqula lahu qaulan layyinan, omonganmu yang lembut, yang enak. Nggak usah dibilang, dolim, kafir, neraka, nggak usah. Diajak saja. La'allahu yatadzakkaru ayyakhsha. Mungkin nanti dia ingat, dia takut loh, gitu. Loh sekarang Bapak Ibu banyak ustadz pakaiannya jubah keren, dia menyesatkan banyak orang. Betul apa enggak? Masya Allah, ini katanya Islam. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu dikatakan muslim kalau temennya, tetangganya merasa nyaman. Itu muslim. Itu kan jelas. Orang muslim itu yang membuat tetangganya selamat. Selamat dari lesannya, selamat dari tangannya, dari ulahnya. Lo kok ngaku muslim tetangganya nggak nyaman, jangan ngaku muslim. Kan begitu. Bayangkan Rasulullah itu punya teman karib Pak. Tapi
Tapi dia agamanya masih apa ya namanya? Kepalanya orang Kristen itu apa namanya? Pastor lah kira-kira gitu. Dia punya teman dekat. Setiap hari Minggu temannya pastor ini datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah ngomong, kamu lo sesat masuk neraka. Nggak pernah, Pak. Baca di sejarah-sejarah. Namanya pendeta, saya lupa namanya ya. Mukaukis atau siapa. Itu sampai ketika mau perang, Nabi Muhammad SAW itu mau ngumumin perang, pendeta ini datang, Muhammad, saya ikutan. Coba Pak, ini benar ditulis dalam sejarah, saya mau ikut. Tidak dilarang Pak, Rasul nggak ngelarang. Terus kamu enggak, saya mau membela negara saya. Coba, dia nganggep Madinah sudah negaranya. Dia perang bukan karena akidahnya, tapi bela karena negaranya. Ini saya anggap negara saya. Bahkan dia wasiat Bapak Ibu, nanti kalau saya mati, seluruh harta saya kasih ke Muhammad. Coba Allah. Bener Pak, setelah perang meninggal Pak. Hartanya oleh Nabi Muhammad dibagi-bagi. Padahal tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Loh kita yang beriman itu mosok malah kita lebih jahat. Kan seharusnya nggak begitu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ayolah. Kita mulai dari diri kita perbaiki. Bagaimana kita akan menjadi dai kalau kita tidak memberikan contoh dulu. Kita sering hanya ngomong. Saya itu sedih Bapak Ibu. Saya sudah keliling lah. Hampir seluruh provinsi sudah saya keliling Bapak Ibu. Giliran di Jakarta yang lebih memusingkan. Karena sering ada ustadz ngomong begini. Ini ceramahnya berapa menit lagi nih Ustaz? Saya kalau saya terusin tambah panjang nih. Begini, kita sering dengar, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Bapak Ibu, kalimat ini benar. Tapi bagi orang alim, kalau orang awam kayak kita, kalimat ini menyesatkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dan ini kan digembur-gemburkan Ustadz agar kita udah kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, nggak usah dengerin ulama. Gimana kita bisa memahami Quran? Baca Quran aja jarang-jarang. Ayo siapa yang di sini khatam sehari sekali gitu? Nggak ada. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu, ini kan menjelang Ramadan. Dalam sebuah riwayatnya, selama Ramadan khatam 60 kali khatam Quran. Jadi subuh sampai maghrib khatam Quran, maghrib sampai subuh khatam Quran. Ada ulama-ulama dulu, ada Imam Nawawi menulis sebuah kitab tipis, judulnya At-Tibyan fi Adabi Halamalatil Quran. Itu menceritakan ulama dulu senang baca Quran. Ada yang khatam sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Itu karena cintanya pada Quran. Tetapi ingat, kita tidak bisa langsung mengakses Quran Bapak Ibu. Karena kita orang awam. Saya kasih contoh. Di Quran itu ada tata cara wudhu. Tapi di Quran tidak ada tata cara sholat. Cari kalau nggak percaya. Nggak ada tata cara sholat. Cari ayatnya nggak ketemu. Tapi tata cara wudhu ada. Saya buktikan bahwa kalau kita langsung kita ikut Quran, langsung kita ikut Rasul, nggak ikut kiainya, nggak ikut ulamanya, pasti tersesat. Cara wudhu saja, kalau kita langsung buka Quran, kita lo nggak bisa praktek. Di Quran itu ada bunyinya begini, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, basuhlah mukamu. Kemudian saya tanya, yang disebut muka yang mana? Bu, Pak, yang disebut muka yang mana? Ini. Jadi kalau basuh muka wudhu begini doang. Quran kan bilangnya cuma bacolah mukamu kan, tidak dikasih tahu batasan mukanya mana. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Basuhlah tanganmu sampai ke siku, kemudian usaplah kepalamu. Saya tanya, yang diusap kepala itu yang mana?
Bapak Ibu, yang disebut kepala yang mana? Sini kepala. Berarti kalau orang dipotong kepala di sini. Orang kalau dipotong kepalanya yang mana? Segini kan? Jadi kalau mengusap kepala yang mana? Begini. Itulah yang pentingnya guru tuh di situ. Nggak bisa kita langsung menerjemahkan Quran, harus ada kiainya, ada ulamanya, ada yang menuntunnya. Maka pentingnya kita ngaji begini. Nggak kita sombong. Baca Quran, terjemahannya ceramah kemana-mana. Dapat amplop, ya kalau dapat. Kemarin Bapak Ibu saya ini khutbah di masjid besar, saya nggak sebutin. Habis turun ada seorang jamaah komentar, enak Pak Ustadz, saya sekarang pengen jadi penceramah saja. Kenapa? Kalau ceramah nggak ada pajaknya katanya. Enak aja saya bilang. Zakat dong, saya bilang gitu. Bapak Ibu ini karena waktunya mepet ini. Ya. Sudah nggak usah, saya udah tahu. Udah ditulisin. Insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan oleh Allah, bisa ketemu lagi, bisa ngaji. Tapi doanya jangan panjang-panjang Pak, umur itu. Makhluk Allah yang umurnya panjang itu siapa? Iblis Pak. Jadi jangan suka berdoa umur panjang sebetulnya. Iya, di Quran itu jelas umur yang paling panjang itu siapa? Iblis. Jadi kalau umurnya panjang tuh kayak saya ngomong. Iya, makanya kadang-kadang ada, mohon maaf tetangga kita, apa itu ulang tahun? Ulang tahun kan nyanyi tuh, panjang umurnya, salah Pak. Bahaya itu. Kalau panjang umurnya, panjang beneran sampai hari kiamat, orang udah mati masih hidup kan susah. Panjang begitu. Mudah-mudahan sedikit ini perkenalan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.